Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Surya Dewi, NIM 03. Saya dari Prodi Hukum B1 semester 4 dengan mata kuliah Hukum Perusahaan. Di sini saya akan menjawab 3 soal pertanyaan. Yang pertama yaitu perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam status badan hukum dalam Undang-Undang PT atau Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 4, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 109 Angka 2, ketentuan Pasal 7 Ayat 4 diubah menjadi perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dalam perseroan. Dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 7, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ketentuan pada ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 109 Angka 2, ketentuan Pasal 7 Ayat 7 diubah menjadi ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, atau perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Besaran modal dasar perseroan dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dalam Pasal 32, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 109 Angka 2, ketentuan Pasal 32 Ayat 2 diubah menjadi besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Dalam kriteria persoalan UMK atau usaha mikro dan kecil tidak diatur dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terdapat pasal 153A sampai 153J. Perseroan yang memenuhi kinerja usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Pertanyaan kedua, ketika pemegang saham diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan etikat yang tidak baik, bisakah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas? Jawabannya tidak, karena pemegang saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki 1 atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf B dan D, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pasal 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Huruf D, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Jadi, pemegang saham akan dikenakan sebagai
perbuatan melawan hukum, karena dalam hal-hal tertentu tidak tertutup memungkinkan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf D. Pertanyaan nomor 3, jelaskan macam-macam badan usaha non-badan hukum di Indonesia beserta perbedaannya. Yang pertama, usaha dagang atau UD atau perusahaan dagang atau PD. Dalam pemiliknya adalah perseorangan, di mata hukum tidak ada perbedaan antara UD dengan pemiliknya. Segala bentuk manajemen, teknologi, dan keterampilan dikelola seorang saja. Orang lain dalam perusahaan merupakan pembantu perusahaan. Tidak ada aturan khusus yang mengatur dalam peraturan perundang-undang. Pemilik usaha bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga terkait usahanya, karena harta pemilik bercampur dengan harta perusahaan. Tidak ada peraturan yang dengan jelas mengatur sehingga pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya tanpa batas. Nama tidak dibakukan sehingga banyak yang bernama sama dan membingungkan pihak ketiga. Dalam pendiriannya, mengajukan izin domisili ke pemerintahan daerah setempat, kelurahan atau kepala desa, mengajukan izin kepada dinas terkait, Dinkop, UMKM atau Dinas Industri dan Perdagangan, lazimnya disertai NPWP pribadi dan SIUP. Atau bisa juga dengan akta pendirian dari notaris agar ada bukti autentik pendirian perusahaan. Akta ini berbentuk partits akta atau akta yang dibuat pihak di hadapan notaris. Dan pembubaran cukup dengan mengajukan pencabutan atas semua izin yang pernah diperoleh. Atau kalau dibentuk dengan akta notaris, maka dibuatkan akta pembubaran di hadapan notaris. Yang kedua, mazhab atau persekutuan perdata atau partnership diatur dalam pasal 1313, 1618 atau sampai 1652 BW. Dilihat dari Inberg, pasal 1620 BW, mazhab khusus Inbergnya yang terdiri barang-barang tertentu. Mazhab umum Inbergnya tidak jelas karena memasukkan seluruh kekayaan selama mazhab berlangsung. Yang diperolehkan berdasar pasal 1621 sampai 1622 BW adalah mazhab khusus karena jika mazhab umum akan menyulitkan menentukan nilai Inberg, kecuali Inberg berupa keahlian karena memang total harus diberikan semua. Dalam pendirian badan usaha ini merupakan overeenkomst yang konsensual bukan real, sehingga dianggap telah terbentuk setelah adanya kesepakatan antara para anggotanya, sekutunya, perseronya. Tidak perlu didaftarkan karena pada hakikatnya mazhab tidak berpengaruh keluar secara ekstrim pembubarannya. Pasal 1646 BW, lewatnya waktu untuk mana mazhab diadakan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyalakan pailit. Pasal 1647 BW, oleh putusan hakim berdasar gugatan untuk mengakhiri mazhab, firma, partnership, perkutuan firma, financial order firma, firma komanditer atau limited partnership atau persekutuan komanditer atau komanditer financial. Dalam pasal 1300, pendiriannya dalam pasal 1313, 1618 sampai 1652 BW dan pasal 15 sampai 35 WVK. Pendirian lamanya yaitu dalam pasal 22 WVK membuat akta pendirian yang di dalamnya ada pernyataan para sekutu menerangkan keinginan mereka mendirikan firma atau CV dan sekaligus anggaran dasar CV tersebut. Dalam pasal 23 WVK, akta tersebut didaftarkan ke panitera pengadilan yang berwenang sesuai domisili firma atau CV yang tercantum dalam anggaran dasar. Dalam pasal 28 WVK, akta tersebut diumumkan dalam berita negara melalui sistem administrasi badan usaha.
Untuk pendirian barunya, yaitu melalui persetujuan menteri, ada proses pengajuan nama. Hal ini bersumber dari Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Untuk pembubarannya sendiri ketentuan dalam pasal 1646 sampai 1652 BW dalam pasal 31 WVK apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam AD berakhir apabila ada sekutu yang berhenti atau mengundurkan diri. Perihal pembubarannya ini harus dibuatkan dalam bentuk akta autentik yang didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. Jika terjadi para sekutu di dalamnya bercampur harta kekayaannya, maka firma berubah menjadi UD, kecuali ada perjanjian pemisahan harta atau yang dimasukkan sebagai inber atau barang bawaan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.